Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azhar. Di sini kita akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen di Madrasah Aliyah Islamiyah Sukoharjo. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga sangat dibutuhkan, terutama bagi suatu bangsa atau negara, untuk membenahi diri menuju meningkatkan mutu, khususnya di pendidikan. Karena merupakan wadah di mana seseorang ditempa, dididik, dibimbing, dan diarahkan untuk mampu menjadi manusia yang memiliki cita-cita, mampu mewujudkan cita-cita yang baik, cita-cita dirinya, keluarga, bangsa, dan negara. Perencanaan sistem untuk upaya mendapatkan keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, aturan, peraturan, dan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Pengetahuan tentang manajemen harus dimiliki oleh setiap orang untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, bahkan kelompok, dengan harapan dapat mengelola diri sendiri dan mengelola bawahan untuk mencapai tujuan. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita lihat wawancara berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azhar. Saya berasal dari UIN 1 Tulungagung, jurusan manajemen dakwah. Di sini saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah yang ingin saya tahu sistem pengendalian manajemen yang ada di sekolah ini. Pengendalian manajemen yang ada di madrasah ini itu bagaimana, Bu? Ya, saya akan berusaha menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang manajemen yang berada di madrasah ini. Sebenarnya dilakukan sangat sederhana. Karena apa? Memang organisasi yang ada di madrasah ini jumlah siswa itu cukup sedikit kalau dibandingkan dengan sekolah negeri, karena ini adalah sekolah swasta. Nah, akan tetapi kami sebagai kepala madrasah tetap berada di nomor 1. Maksudnya tetap menentukan atau mengendalikan madrasah ini untuk semua kegiatan. Nah, kegiatan yang ada di madrasah ini sebenarnya sudah tercantum pada buku atau pada kinerja kepala madrasah. Nah, kinerja kepala madrasah itu nanti akan dijabarkan lagi dan dirapatkan bersama guru, bersama wakil kepala madrasah, semua wakil kepala madrasah, guru-guru madrasah, kemudian kepala tata usaha dan semua karyawan, sehingga program itu nanti bisa terjabarkan dan bisa tersampaikan sampai kepada siswa. Kemudian untuk tujuan daripada kegiatan, program kegiatan itu, kita mengacu pada tujuan pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 itu, yang tujuannya adalah menciptakan siswa menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang kreatif, inovatif, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bertanggung jawab, itu yang penting. Selain itu, kami juga berpedoman pada visi misi yang sudah ada pada madrasah kami, yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan-tujuan lain sebenarnya masih banyak, tapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, jadi kami hanya bisa menjelaskan sampai di situ. Kemudian untuk pelaksanaan daripada kegiatan itu, kami adakan rapat bersama guru-guru, bersama waka, bersama
tata usaha, kepala tata usaha bersama karyawan. Kami programkan kegiatan belajar, proses belajar mengajar. Bagaimana caranya supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik, itu kami rapatkan. Kemudian bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan siswa atau kesiswaan, itu kami rapatkan. Setelah nanti jadi atau sudah hasil rapat sudah utuh, kemudian kita bagi tugas, terutama untuk gurunya, tugas-tugas guru itu sudah tertulis atau terprogram oleh kepala sekolah. Kemudian tugas guru kesiswaan yang tugasnya membimbing anak-anak untuk menyampaikan hasil rapat tentang ekstrakurikuler, itu adalah guru kesiswaan. Nanti guru kesiswaan menyampaikan ke siswa, kemudian siswa pun ketua OSIS, kemudian siswa-siswa diajak untuk rapat untuk menentukan bagaimana baiknya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler itu. Itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kegiatan proses belajar mengajar sudah melalui guru-guru, jadi kepala sekolah mengadakan pengawasan terus. Pengawasannya apa? Nah, pengawasannya guru-guru diberi tugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Tugasnya apa? Untuk membuat rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran itu semua tercantum sudah di situ. Metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itulah yang nanti fokusnya, karena apa? Menyampaikan pembelajaran pada siswa untuk mencapai tujuan siswa yang baik, siswa yang bisa mencapai prestasi atau siswa yang bisa berinovasi, itu nanti juga tergantung salah satunya pada metode pembelajaran. Bagaimana guru itu membuat metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan siswa yang berada di sini. Karena siswa yang berada di sini itu tidak sama dengan siswa yang berada di daerah lain, mungkin di sekolah negeri atau di daerah-daerah lain yang swasta. Nah, dari situ kepala sekolah tetap mengadakan pengawasan. Pengawasannya melalui apa? Penilaian kinerja guru. Kinerja guru itu diawasi oleh kepala sekolah, dinilai. Jadi sudah ada poin-poin yang harus dinilai, itu apanya. Nah, dari situ guru akan semangat melaksanakan proses pembelajaran. Dari semangatnya guru itu, akhirnya siswa pun akan menjadi lebih semangat. Karena apa? Metode yang digunakan cukup baik, evaluasinya tepat. Ketika siswa tidak bisa, dievaluasi lagi, diadakan remedi, sehingga siswa akan lebih bisa berhasil untuk mencapai mutu yang lebih baik. Itu dari proses pembelajaran atau dari segi intelektualnya. Kemudian dari segi ekstra, kalau kegiatan ekstra itu biasanya penyampaiannya disampaikan oleh waka kesiswaan. Jadi yang mengurusi semua itu waka kesiswaan. Kepala sekolah hanya mengawasi, menilai, mengendalikan, itu aja. Jadi yang melaksanakan dan membimbing anak-anak itu adalah waka kesiswaan. Waka kesiswaan menyampaikan kepada anak-anak, ini loh programnya dari rapat guru-guru, program ekstrakurikuler yang berada di madrasah ini. Apa program ekstrakurikulernya? Yang pertama, pembiasaan melaksanakan sholat duha. Mengapa sholat duha dimasukkan ekstrakurikuler? Yang namanya ekstra itu berarti kan di luar jam pelajaran. Berarti sholat duha itu kita masukkan ekstrakurikuler. Nah, apa gunanya untuk anak-anak ekstrakurikuler? Sholat duha, anak-anak dilatih untuk menjadi imam sholat duha, digilir, supaya nanti di masyarakat dia mampu menjadi imam. Paling tidak di dalam keluarganya.
yang laki-laki kan sebagai imam keluarga. Jadi paling tidak bisa menjadi imam dalam keluarganya. Sholat duha, kemudian sholat zuhur juga begitu. Tujuannya sama dengan sholat duha tadi. Si anak-anak digilir menjadi imam supaya dia bisa nanti di masyarakat bisa menjadi imam. Mungkin di masyarakat nanti dia punya musola atau dekat dengan musola, dia mampu melaksanakan. Kemudian selain itu ekstrakurikulernya adalah muhadharah. Muhadharah itu juga di bidang keagamaan. Meskipun bukan di bidang keagamaan, muhadharah itu kan ada di situ ada latihan 4 bahasa. Apa 4 bahasa? Cukup sederhana karena apa? Kita hidup di desa. 4 bahasa itu bahasa Jawa. Kadang orang Jawa itu nggak bisa bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa juga perlu dilatih. Karena apa? Yang perlu di desa ini, yang perlu digunakan ketika berpidato atau muhadharah bahasa Jawa karena apa? Ada mantenan. Ketika mantenan kan berguna bahasa Jawa. Kemudian bahasa Indonesia kemungkinan kalau memang tempatnya agak kurang penting di mantenan itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, untuk apa bahasa Inggris diajarkan di sini? Kemungkinan kalau dia nanti bekerja di luar, bukan di desanya atau bukan di daerahnya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab sangat diperlukan juga. Karena untuk apa? Kemungkinan kita bisa pergi ibadah haji. Itu adalah semua doa semua orang untuk pergi ibadah haji. Sehingga nanti anak-anak bisa menggunakan bahasa Arab sedikit-sedikit. Itu bahasa Arab. Itu ekstra kurikulernya yang berbau agama. Ada juga masih satu, tahtimul Quran atau khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran itu dilaksanakan kapan? Dilaksanakan setiap Jumat Legi. Jadi mulai dari pagi, mulai dibuka sampai khatamnya asar. Setelah itu tahlilan. Anak-anak dilatih untuk tahlilan. Kenapa? Di masyarakat sangat diperlukan tahlilan. Jadi supaya anak-anak lancar dalam baca Al-Quran, itu sebenarnya program ekstrakurikuler di sini itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sini. Karena apa? Masyarakat sini itu adalah masyarakat yang agamanya sangat kuat, sehingga kegiatan keagamaan di masyarakat sini itu sangat maju. Nah, anak-anak nanti setelah tamat aliyah paling tidak bisa mengikuti, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi imam di situ. Itu harapan kami. Selain itu, ekstrakurikulernya bukan di bidang keagamaan saja, akan tetapi ada drum band. Ada kegiatan drum band. Meskipun drum band itu latihannya tidak dilaksanakan setiap hari, akan tetapi hanya kalau ada kegiatan atau kalau ada undangan, memang kadang ada undangan dari desa lain, kadang ada undangan dari kecamatan, kadang kegiatan agastusan, kadang kegiatan kirab keagamaan ketika ada kegiatan keagamaan peringatan Maulid Nabi atau peringatan Rojabiyah, itu drum band kita manfaatkan sehingga anak-anak tampilnya atau latihannya ya ketika itu baru latihan. Kemudian ada kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan itu termasuk kegiatan wajib sebenarnya di sini. Karena apa? Itu melatih tanggung jawab anak-anak supaya anak-anak itu bisa tanggung jawab. Kemudian selain kepramukaan ada kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga di sini yang ditekankan adalah voli. Sebenarnya ada tenis meja juga ada, cuma itu belum bisa berjalan secara lancar
Yang bisa berjalan secara lancar itu voli. Kadang voli itu dilaksanakan sore hari, bukan di waktu pagi. Kemudian pernah diadakan kegiatan ekstra itu silat. Apa itu silat? Akan tetapi kegiatan silat itu kenyataannya hanya sedikit yang berminat. Mungkin kemungkinan tidak diizinkan oleh orang tuanya karena khawatir mungkin, sehingga silat itu akhirnya tidak diadakan. Nah, keputusan tidak diadakan itu sebenarnya tetap pada kepala sekolah, kepala madrasah. Akan tetapi kan melalui kerjasama antara wakil tadi, melalui siswa juga, melalui rapat. Itu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler di sini ada yang wajib diikuti oleh siswa, ada yang tidak. Yang wajib ya tentang keagamaan tadi. Karena apa? Dukungannya di masyarakat sini adalah masyarakat keagamaan. Anak-anak wajib bisa supaya nanti di masyarakat dia berguna. Itu kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan yang tidak wajib seperti drum band, silat, olahraga itu tidak wajib. Itu melalui perekrutan. Perekrutan yang melalui siapa? Melalui OSIS, ketua OSIS. Kemudian dibimbing oleh wakil kesiswaan, kepala sekolah hanya melalui pengawasan saja. Itu kegiatan ekstra yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Kemudian apa lagi yang perlu dijelaskan? Oh, tentang prestasi. Iya, prestasi. Kalau madrasah sini sebenarnya mengenai prestasi itu belum terlalu menonjol ya, belum terlalu menonjol. Akan tetapi untuk mencapai prestasi atau semangat untuk mencapai prestasi itu selalu ada. Karena apa? Dia selalu mengikuti KSM, mengikuti ada kegiatan sains, dia mengikuti. Kemudian ada lomba apapun di luar sana, ada lomba hadroh, di pondok-pondok itu pernah mengikuti. Akan tetapi belum sampai pada tingkat dia mendapatkan juara atau bagaimana. Itu untuk sini pernah mendapatkan juara, tapi tahun-tahun yang sudah lewat. Jadi saya tidak menjelaskan tahun-tahun yang sudah lama sekali karena sudah sekarang zamannya sudah berbeda, jadi tidak saya jelaskan. Ya, pernah mendapatkan juara qiraat itu pernah sebenarnya. Itu untuk prestasi yang ada di madrasah ini. Tetap anak-anak semangat, tetap diberi semangat dorongan oleh guru-guru semua. Ketika ada lomba tibaan juga pernah di pondok mana itu Kunjang, pernah mengikuti anak-anak. Tapi belum sampai pada tingkat mendapatkan juara. Itu untuk prestasi. Kemudian paskibraka anak-anak juga pernah mengikuti di kecamatan. Itu kan sebenarnya sebagai peserta saja, akan tetapi itu kan suatu kebanggaan bagi kami bahwa dia juga terpilih sebagai paskibra yang berada di kecamatan ketika 17 Agustus yang mengikuti. Seperti itu untuk prestasi. Kemudian apalagi yang kira-kira diperlukan dari kami? Mungkin dari hal tersebut ada faktor pendukung apa penghambatnya? Untuk faktor pendukung, kalau dari sistem pembelajaran atau proses pembelajaran, proses belajar mengajar itu kemungkinan pendukungnya ya sarana yang ada itu anak-anak bisa melaksanakan, perpus bisa digunakan, itu sebagai pendukung pembelajaran supaya anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian laptop
Di sini sudah ada beberapa laptop, itu bisa digunakan untuk mencari informasi internet, itu bisa digunakan. Kemudian lingkungan sekitar, karena lingkungan di sini kan luas, di situ luas, anak-anak bisa memanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mengerti lingkungan, itu termasuk mendukung dalam proses mencapai tujuan pembelajaran. Kalau hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu pendukung dari guru-gurunya, motivasi gurunya itu sangat penting. Karena guru sebagai pendidik, tentunya guru, semua guru itu diharuskan melalui pengawasan kepala sekolah untuk mengawasi anak-anak setiap kegiatan. Itu sebagai pendukung. Kemudian dari masyarakat pun ikut mendukung. Buktinya apa? Masyarakat ikut mendukung. Kalau dalam proses belajar mengajar, tentunya masyarakat tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Karena apa? Ketika ada kegiatan di luar itu, kalau mau ada kegiatan rame-rame atau apa, itu masyarakat mesti izin sekolahan. Sehingga itu namanya kan dukungan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian untuk ekstrakurikuler, ketika anak-anak tahfidz Quran, itu masyarakat membawa makanan untuk mensupport bahwa anak-anak itu melaksanakan kegiatan ekstra tahfidz Quran, membawa minuman atau makanan. Itu termasuk pendukung untuk jalannya kegiatan yang ada di madrasah sini. Itu sebagai pendukung. Kemudian hambatan mesti ada, dimanapun kita berada, mesti hambatan ada. Nah, hambatan yang ada di sini termasuk hal yang berkaitan dengan sarana, kadang sarana kita untuk belajar seperti LCD. LCD-nya sebenarnya sudah ada, tapi itu sekarang kan sedang rusak, belum bisa membenahi. Nah, itu akhirnya anak-anak ketika mau belajar melalui LCD kan terhambat, bisanya hanya melalui laptop dan internet. Itu sebagai hambatan. Kemudian ada hambatan lagi dari siswa sendiri, dari internal siswa. Kadang siswa malas, kadang siswa yang dari pondok itu ngantuk, tak ada motivasi untuk belajar. Itu mesti ada satu atau dua, itu berpengaruh kepada yang lain, berpengaruh pada pencapaian mutu pendidikan. Itu hambatannya. Kemudian dari masyarakat, pernah masyarakat melaksanakan kegiatan, ketika kegiatan itu ramai-ramai, mantenan misalkan, kan otomatis proses belajar mengajar terganggu. Itu sebagai hambatan kami, sehingga terpaksa madrasah kita diliburkan karena hal itu. Meskipun masuk, anak-anak kan tidak dengar, mendengarkan sound, akhirnya gak dengar, gak bisa masuk. Itu termasuk hambatan dari masyarakat. Dari hambatan yang bukan dari madrasah saja, dari luar, dari lingkungan sosial pun juga ada. Mungkin itu dari kami. Ada lagi yang perlu ditanyakan, saya siap menjawab. Cukup. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Ya, terima kasih kalau begitu kedatangannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa barokah dan memberi manfaat pada sekolahan atau pada fakultas kamu. Ya, cukup sekian dulu, saya mohon izin pamit. Ya, sama-sama, selamat jalan, semoga selamat. Untuk kesimpulannya, peranan sistem pengendalian manajemen tentu juga memiliki andil yang besar untuk pengelolaan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Islamiyah Sukoharjo Pelemahan Kediri dalam upaya menjaga mutu pendidikan yang melahirkan generasi yang unggul. Maka sistem pengendalian manajemen perlu diterapkan terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Terlebih lagi saat pengurus memutuskan untuk melakukan perubahan dan pengembangan organisasi dalam
memenuhi tuntutan di era global. Manajemen sumber daya manusia yang optimal serta didukung budaya yang dinamis dan islami dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam hal wawasan, keterampilan, maupun mental, spiritualnya profesional, berdedikasi dan cepat beradaptasi di lingkungan yang dinamis. Demi mewujudkan cita-cita yakni menjadi lembaga pendidikan yang bernafaskan islami dan memiliki kualitas internasional. Cukup sekian dulu pemaparan yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.